semangat. Ayo ketua kelas kita siapkan dulu. Berdiri. Bersiap. Pada Bu Guru kita beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai belajar, David pimpin doa pembukaan. Salam doa. Puji syukur kepanjatkan atas kerajaan Bapak karena seberkat ulang kami yang berkumpul pada pagi hari ini. Ya Bapak, kami belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna dan dapat kami pahami. Inilah doa kami melalui anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu absen dulu ya anak-anak. Iya Bu. Debbie Melani Purba. Hadir Bu. Debbie Melani Manulang. Hadir Bu. Gita Maranata Sinaga. Hadir Bu. Siagian. Hadir Bu. Jessica Siahaan. Hadir Bu. Nelin Tamba. Hadir Bu. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita buat dulu ice breaking ya. Ayo, berdiri dulu semua, ayo. Kalian ikuti Bu ya. Yang semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. Ya, baik anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama dan budi pekerti. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas sebelum kita mengambil suatu sikap. Kita kasih apresiasi untuk teman kita. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita harus bersikap kritis terhadap media massa ya. Jadi kita bukan menolak media, tetapi kita harus bijak, harus kritis menggunakan media yang kita punya, yaitu misalnya HP dan juga laptop. Baik, sekarang kita masuk ke bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh ideologi dan gaya hidup yang berkembang, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Ada 3 institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda, yaitu yang pertama, institusi sosial itu yang pertama lembaga pendidikan, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat kita ya. Jadi ada 3 faktor ini yang bisa mempengaruhi generasi muda ya, khususnya kalian kaum muda, kaum remaja. Nah, pengertian ideologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem keyakinan yang akan memandu perilaku dan tindakan sosial. Dari bahasanya, ideologi berasal dari perpaduan 2 istilah Yunani, yaitu idein dan logos. Idein berarti memandang, melihat, ide, dan cita-cita. Sementara
Logos adalah logia atau ilmu. Ya, jadi ideologi itu artinya adalah ide, gagasan, paham, suatu ajaran, ya, suatu ajaran. Contohnya apa? Ya, contohnya ideologi negara kita apa? Pancasila. Nah, itu ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Di mana dalam Pancasila itu tertuang ide-ide atau cita rasa yang diperjuangkan bangsa Indonesia. Iya, bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan ideologi kita itu tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah dasar negara kita. Nah, itulah contoh ideologi yang harus kita terima. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, slide berikutnya. Nah, berikutnya yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup atau bahasa Inggrisnya apa? Lifestyle. Ya, adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, ini gaya hidup. Ya, ini sangat menarik. Kenapa? Karena di zaman kalian ini, zaman yang sangat modern ini, apalagi sekali lagi ibu ingatkan, kalian adalah masa pencarian jati diri. Sangat rentan terpengaruh oleh gaya hidup. Gaya hidup itu bisa dilihat dari kebiasaan kita, cara berpakaian. Bagaimana cara berpakaianmu? Kalau di rumah bagaimana? Kalau keluar dari rumah bagaimana? Apakah kamu kalau ada tren yang lagi hits, apakah kamu akan langsung punya? Jadi itulah gaya hidup ya, kebiasaan. Contohnya misalnya kebiasaan kamu makan teratur. Kalau makan teratur itu seharusnya bagaimana? 3 kali sehari. Atau ada istilah kita 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu kebiasaan. Kita teratur, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ya. Istirahat secara teratur. Misalnya kita ada pulang sekolah tidur siang contohnya. Jadi teratur setiap hari. Kita membiasakan diri seperti itu. Itu contoh gaya hidup yang sehat. Nah, contoh gaya hidup yang tidak baik. Contoh gaya hidup yang tidak baik bagaimana? Berbicara tidak sepatutnya. Contohnya bagaimana? Iya, tidak sopan. Berbicara kasar, baik kepada orang tua, kepada guru, teman, kasar. Jadi tidak sopan, ya. Dan juga makanannya apa? Makannya sembarangan, tidak teratur. Suka-suka hatinya makan, di mana dia lapar di situ makan. Walaupun sudah jam makan pagi, ini biasa juga ini kepada kalian. Pagi-pagi tidak makan, tidak teratur makannya. Siang pun demikian, padahal kalian sudah pulang jam 2. Sudah lewat sebenarnya makan siang kan? Jadi tidak teratur.
makannya tidak teratur. Nah, itu adalah contoh gaya hidup yang tidak sehat. Ya, yang tidak sehat, yang tidak baik. Lanjut. Nah, berikutnya, berhadapan dengan ideologi dan gaya hidup pada zamannya, Yesus memberikan teladan yang cukup jelas. Sepanjang hidupnya, Yesus bertemu dengan berbagai orang yang menganut macam-macam ideologi, paham, dan aliran. Misalnya, kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Eseni, dan kaum Zelot. Nah, jadi pada zaman Yesus juga ada begitu banyak ideologi, ya, ada begitu banyak paham ajaran-ajaran. Ada dari kaum Saduki, kaum Farisi, Eseni, dan kaum Zelot. Mereka menawarkan berbagai macam ajaran kepada Yesus. Tetapi di sini Yesus tidak mau mengikuti ideologi atau paham yang mereka tawarkan. Yesus berpegang teguh pada pendiriannya. Yesus tetap mengutamakan karya pewartaannya, karena dasar karya pewartaan Yesus adalah Allah sendiri, tidak lain dan tidak bukan hanya Allah. Dia mewartakan kerajaan Allah dan dia bersaksi tentang Allah itu sendiri. Jadi pada zaman Yesus juga sudah sangat banyak ideologi yang muncul, tetapi Yesus tidak mau menerima tawaran tersebut, tidak mau menerima ideologi yang merugikan menurut Yesus. Selain macam-macam ideologi pada zaman Yesus, Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun. Ada 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus, ya. Iblis mencoba Yesus di padang gurun pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari lamanya. Ini bisa kita lihat pada Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Nanti bisa kalian baca dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Siapa yang bisa ucapkan percobaan Yesus yang pertama? Ada yang mau membacakan pencobaan Yesus? Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus padanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Percobaan kedua. Kemudian ia menjawab Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah kuserahkan kepadaku dan akan kuberikan kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadilah jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yang ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di gunungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkul kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, baiklah, itulah 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus, di mana iblis mencobai Yesus di padang gurun
pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari. Nah, percobaan yang pertama mengubah batu menjadi roti. Iya, iblis mengatakan kepada Yesus, jika kamu anak Allah, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Ya, roti ini melambangkan kenikmatan. Ya, melambangkan kenikmatan. Jadi Yesus ditawarkan kenikmatan oleh iblis. Pencobaan kedua, jika kamu anak Allah, maka sembahlah aku, kata si iblis. Masa Yesus disuruh menyembah iblis, ya kan? Jadi pencobaan kedua ini juga Yesus ditantang dengan kedudukan, ya, kedudukan. Pencobaan yang ketiga, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, katanya. Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Di situ Yesus disuruh Yesus menjatuhkan dirinya. Katanya nanti bakalan ada yang menolong kalau memang untuk anak Allah. Tapi lagi-lagi Yesus tetap menolak. Yesus tetap menolak. Ya, jadi itulah 3 pencobaan yang Yesus alami. Ya, pada zaman Yesus saja Yesus sudah dicobai, apalagi kita yang manusia biasa. Dengan era globalisasi yang sangat berkembang dengan pesat, otomatis banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan yang akan kita alami. Ya, khususnya pada pagi hari ini kita bahas tentang ideologi dan gaya hidup. Apakah dengan gengsi? Apakah kita menjaga gengsi kita? Kita mempertaruhkan harga diri kita, ya, supaya kita tampil, ya, biar kita bisa dibilang tidak ketinggalan zaman, mengikuti tren. Ada banyak sekali tren-tren, baik dari fashion, apalagi kalian kalangan remaja, ya, sangat gampang untuk mempengaruhi. Apakah kamu mau mengorbankan dirimu hanya supaya terlihat apa? Terlihat gaul, tidak ketinggalan zaman. Apakah kita seperti itu? Ya, jadi anak-anak ibu yang terkasih, ada banyak sekali ideologi-ideologi yang bermunculan, ya, paham-paham, ajaran-ajaran yang belum tentu itu paham yang baik, yang positif, ya, apalagi menyangkut tentang agama, ras, suku, dan budaya. Kita harus kritis, harus betul-betul menggunakan akal budi kita, apakah memang paham ini betul-betul benar adanya, atau apakah paham atau ajaran ini betul-betul bermanfaat untuk kita, atau justru merugikan kita dan juga bahkan merugikan orang lain. Begitu juga dengan gaya hidup. Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita. Bergayalah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena ada temanmu yang punya HP baru, tas baru, sepatu baru,
kamu menghalalkan segala cara supaya punya. Ini ada keluaran HP terbaru, tas terbaru, makeup terbaru. Jangan, harus kritis dan bertanggung jawab. Untuk memilih sesuatu itu harus kita tanggung jawabkan dengan baik. Ya, lanjut. Ya, baik anak-anak, pada zaman yang penuh tawaran ideologi, paham-paham, dan macam-macam godaan untuk berbagai jaminan sosial ekonomi dan politik, serta kesenangan, kaum muda hendaknya membekali diri dengan sikap kritis, ya, supaya dapat menentukan pilihan dengan benar. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam kelompok, ya. Kita mulai dari hitungan 1 sampai 4. Kita akan membentuk kelompok 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya, sekarang kumpul yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan nomor 4 dengan nomor 4. Ayo, silakan. Apa itu ideologi? Sudah? Kelompok 2 tolong dicatat. Apa itu gaya hidup? Sudah? Untuk kelompok yang ketiga tolong ditulis. Sebutkan dan jelaskan 3 gaya hidup yang seperti apa yang dianut orang dewasa saat ini. Coba ulangi Bu, bilang aja. Sebutkan dan jelaskan 3 gaya hidup yang seperti apa yang dianut orang dewasa ini. Yang terakhir untuk kelompok 4 tolong ditulis. Apa tujuan iblis menggoda Yesus di padang gurun? Selamat mengerjakan ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, Ibu persilakan salah satu mewakili tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan kelas. Baik, mari kita dengarkan dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan, apa itu ideologi? Ideologi adalah suatu aliran, ajaran ide,
mempunyai ideologi yaitu Pancasila, di mana termuat keseluruhan pemikiran, cita rasa, dan perjuangan bangsa Indonesia. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan, apa itu gaya hidup, dan coba jelaskan. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya, serta bagaimana untuk mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, perilaku di depan umum, misalnya kebiasaan, cara berpakaian, dan lain-lain. Kelompok 3. Saya perwakilan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan 3 gaya hidup yang seperti apa yang dianut oleh dewasa saat ini. Yang pertama, materialisme dan hedonistik, yaitu hidup berlimpah materi dan kesenangan. Manusia hidup dari apa yang dia miliki seperti rumah dan materi. Kedua, konsumerisme, yaitu sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambah tingkat konsumsi bukan karena kebutuhan tetapi demi status sosial seperti gengsi. Yang ketiga, individualisme, yaitu suatu perilaku yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan masyarakat lain. Contohnya, kurang berkomunikasi dengan orang lain seperti tetangga. Ini terjadi akibat perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan umumnya terjadi pada masyarakat hidup di kota. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tujuan iblis menggoda Yesus. Godaan iblis bertujuan agar Yesus menggagalkan pilihan atau opsi mewartakan kerajaan Allah, dan supaya Yesus menyibukkan diri dengan jaminan sosial, ekonomi, kekuasaan, dan kesenangan. Baiklah, tepuk tangan untuk semua kelompok. Ada yang mau bertanya? Dari anak-anak, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Adapun pertanyaannya, jelaskan apa saja gaya hidup yang populer di kalangan remaja atau kaum muda saat ini. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1, gaya hidup yang populer di kalangan remaja dibagi 3. 1. Gaya busana kebarat-baratan. 2. Suka tren yang baru. 3. Bagi kaum muda, mereka adalah segalanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah, apa ada yang mau bertanya lagi? Baik, Bu. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap godaan yang muncul dari ideologi gaya hidup yang berkembang saat ini? Pertanyaan dari kelompok 3, sikap kita terhadap godaan ideologi dan gaya hidup adalah kita harus kritis pada berbagai ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Tentunya bersikap kritis, kita harus menggunakan akal budi dan hati nurani kita. Dan dengan bersikap kritis ini, maka menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap iman. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Mari kita kasih apresiasi untuk pembelajaran kita. Baik, Ibu persilakan kembali ke bangkunya masing-masing. Baik anak-anak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, ya. Jadi kembali lagi Ibu ingatkan untuk kita bahwa ada begitu banyak ideologi yang berkembang pada zaman kita sekarang ini. Begitu juga dengan gaya hidup. Jadi kita diharapkan supaya bisa bersikap kritis untuk menghadapi ideologi yang berkembang dan juga gaya hidup. Ya, tentunya dari materi kita bab 2 ini, manusia sebagai makhluk yang otonom,
ini berkesinambungan mulai dari suara hati, ya. Kita bisa bersikap kritis terhadap media, ideologi, dan gaya hidup yang berkembang saat ini apabila kita menggunakan suara hati kita dengan baik, ya. Jadi berhubungan. Kita menggunakan akal budi. Jadi Tuhan sudah memberikan akal budi untuk kita, maka kita gunakanlah akal budi kita sebaik mungkin supaya kita tidak salah mengambil keputusan, ya. Apalagi zaman kalian ini atau masa kalian ini masa pencarian jati diri. Harus betul-betul bisa bersikap kritis, ya nak, supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya. Begitu juga tadi banyak sekali paham-paham atau gaya-gaya hidup yang berkembang. Selain yang dijelaskan kawan kalian tadi, ada juga hedonisme, ya, ada juga pluralisme. Jadi harus hati-hati. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian terima dan terapkan, ya. Dan supaya kalian sungguh-sungguh lebih berhati-hati, lebih bersikap kritis, bijak, menggunakan media, dan juga menghadapi ideologi-ideologi dan gaya hidup yang berkembang saat ini. Demikian, terima kasih. Ketua kelas, tolong pimpin doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan atas kerahmu ya Bapa, karena atas berkat kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami telah selesai belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami, dan semoga kami dapat bersikap kritis terhadap ideologi dan juga gaya hidup dengan hati nurani. Ya Bapa, kami ini anak yang berdosa. Hapuskanlah segala dosa kami supaya tidak halang kasih anugerah yang kau berikan kepada kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, sebelum keluar, tolong bangkunya dan mejanya dikembalikan seperti semula. Dan sampai jumpa minggu depan.